ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Bapak-bapakku dan saudara-saudaraku semuanya yang berhadir, para tetamu Allah yang berbahagia, puji syukur marilah sama-sama selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, karunia serta kasih dan sayangnya, alhamdulillah, sampai dengan siang hari ini kita masih diberinya kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga masing-masing kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing guna untuk datang berkumpul dan melaksanakan suatu tugas suci yang tak bisa kita upahkan ke atas pundak orang lain, yang dalam hal ini yang melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Sembari daripada itu salawat beruntaikan salam, mari pula sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian Nabi dan pemungkas sekalian Rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku semuanya berhadir, para tetamu Allah yang berbahagia, lebih kurang sudah 20 hari, ada yang 20 hari, bahkan ada yang 21 hari dengan hari ini Ramadan 1444 Hijriah telah meninggalkan kita. Kita tahu Ramadan itu adalah merupakan bulan diklat, bulan pelatihan, bulan untuk mengembleng gejolak hawa nafsu, bulan terapi dan sebagainya. Ini adalah suatu kesempatan emas buat kita. Selama 1 bulan penuh kita dilatih, diterpa, didiklat, memasuki pelatihan yang gunanya adalah untuk kita realisasikan pada 11 bulan yang akan datang ini. Nah, sampai dengan saat ini lebih kurang sudah 21 hari Ramadan meninggalkan kita. Tentu banyak atau sedikit pasti akan berbuah bagi si pelakunya, di mana Ramadan telah mendidik kita agar kita terbiasa membelanjakan sebagian harta pada jalan Allah. Ramadan telah melatih kita untuk mengendalikan gejolak hawa nafsu, apalagi yang namanya nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat yang keji dan yang mungkar-mungkar. Ramadan juga telah mendidik kepada kita agar kita menjadi orang yang pemaaf. Ramadan juga telah melatih agar kita mampu untuk meningkatkan kebaikan kita, amal soleh kita dalam berbagai lini kehidupan. Tidak hanya secara vertikal, malah juga secara horizontal, memperbaiki hubungan baik antar sesama, jiran, tetangga, sanak dan pemilih. Dan yang tak kalah juga pentingnya adalah Ramadan telah memberikan didikan kepada kita, di mana hati kita apabila seseorang terlanjur berbuat dosa, lalu setelah berbuat dosa dia sadar, maka digembleng oleh Ramadan hatinya cepat-cepat minta ampun kepada Allah SWT. Nah, semuanya berbahagia, saat ini kita masih berada pada bulan Syawal, di mana pada bulan Syawal ini orang sering melakukan acara halal bihalal, tidak hanya di perkotaan, bahkan merasuk sampai ke pedesaan. Yang jauh mendekat, yang dirantau pulang kampung, berkumpul di suatu tempat
guna untuk melakukan suatu acara halal bihalal yang intinya adalah mempererat hubungan silaturahmi. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang amat berbahagia, halal bihalal ini tidak ada dalam ajaran agama kita. Yang ada hanya halal wal haram. Tetapi semenjak dipelopori oleh orang nomor satu perdana di negeri ini, berbuntut sampai hari ini, kenapa kok tidak dihujat oleh para ulama kita? Salah satu jawabannya adalah, kenapa tidak dihujat? Karena hal bihalal itu tujuannya sangat baik dan relevan dengan ajaran agama kita, yakni untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sama kita, untuk membuka pintu hati ini, mau membuka pintu maaf di hati ini terhadap orang-orang yang pernah kita anggap bersalah kepada kita. Nah, Ramadan salah satu didikannya adalah wal afina 'anil nas, membentuk hati seseorang bagaimana ia agar mampu menjadi orang yang pemaaf. Apalagi Allah telah ungkapkan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kalian menjadi orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat baik, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, untuk itu saudara yang berbahagia, karena relevan dengan ajaran agama kita, tidak dihujat oleh para ulama kita. Bahkan Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah hadis beliau yang artinya adalah, barang siapa yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi antara seseorang dengan orang lain tanpa ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan atau diterima, maka jangan berharap akan masuk surga. Jangankan masuk surga, baunya aja takkan dapat. Padahal bau surga itu tercium dari 500 tahun perjalanan. Begitu pentingnya seorang yang berbahagia, maka hal bihalal itu tidak dihujat. Nah, halal bihalal itu rela dengan rela, suka dengan suka. Yang intinya adalah tidak lain dan tidak bukan mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara sama kita. Nah, ini salah satu ajaran agama kita. Ajaran agama kita disuruh kita untuk berjamaah, untuk berbaikan antara jiran, tetangga, sanak, pemilihan dan tolan. Itulah makanya acara hal bihalal ini semakin sering kita adakan, maka akan semakin baik adanya. Tentu akan juga semakin baik hubungan antara kita sesama kita. Nah, dalam hal ini yang berbahagia, kami yakin dan percaya hubungan baik di antara sama kita selama ini telah terjalin begitu erat. Ukhuwah Islamiyah dalam suatu perkumpulan, majelis taklim atau suatu klub dan lain sebagainya, boleh dikatakan udah bagus selama ini. Persoalannya bagi kita hari ini adalah bagaimana kita mempertahankan hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Inilah yang sengaja akan kita angkat dalam topik khutbah kita pada hari ini, yakni mempertahankan hubungan silaturahmi. Nah, di dalam mempertahankan hubungan silaturahmi ini, mari kita coba tengok melalui bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan dalam Al-Quran, ada beberapa kapsul atau ada beberapa hal yang tidak boleh ditelan, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dikerjakan jika kita ingin mempertahankan hubungan silaturahmi. Dalam hal ini khatib memakai istilah, jangan dimakan 6 kapsul kalau kita ingin untuk mempertahankan hubungan silaturahmi. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, siang rahimakumullah. Mari kita coba tengok. Yang pertama, kalau kita ingin mempertahankan hubungan silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang telah terjalin erat selama ini, yang pertama kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jika kalian ingin untuk mempertahankan hubungan silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang telah terjalin erat selama ini, pertama, tolong janganlah suka sekelompok orang atau suatu kaum atau suatu diri untuk memperolok-olokkan kaum atau diri yang lain. Memperolok-olokkan mungkin kalau boleh kita alih bahasakan berkelakar atau bagara-gara, momennya tidak tepat dan melampaui batas. Ini yang disenggolnya adalah perasaan kita. Masalah
Hubungan antara seorang orang lain ini adalah masalah hubungan hati, hubungan batin, jembatan hati di antara sama kita. Itulah tujuan halal bihalal, untuk merakit dan merajut ulang bagaimana jembatan hati kita tidak rusak, untuk menyambung yang putus dan mengulas kembali yang tercecer. Inilah salah satu tujuan daripada halal bihalal itu. Nah, Ramadan telah mendidik kita untuk itu. Nah, kalau kita ingin mempertahankan hubungan silaturahmi itu, yang pertama, janganlah suka sekelompok orang atau seseorang memperolok-olokkan atau berkelakar melewati batas, apalagi momennya juga tidak tepat. Ini jembatan hati kita akan rusak dibikinnya. Oleh karena itu, janganlah suka untuk memperolok-olokkan diri orang lain, apalagi melampaui akan batasnya. Yang kedua, dalam rangka mempertahankan hubungan silaturahmi, kapsul yang tidak boleh kita makan adalah wala talmizu anfusakum. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu diri dengan diri yang lain, tidak boleh saling hina menghina, caci mencaci, atau jatuh menjatuhkan. Bisa kita rasakan sendiri saudara yang berbahagia. Jangankan kita dicaci, dihina oleh orang lain, sedangkan seorang anak dicaci oleh ayahnya, mungkin dia akan tersenggol perasaannya. Apalagi jika seorang ayah dicaci oleh anaknya sendiri. Istri dicaci oleh suami, suami dicaci atau dihina oleh sang istri, perasaannya akan tersenggol. Banyak atau sedikit, dia pasti akan marah. Apatah lagi jika kita dihina dan dicaci oleh orang lain. Untuk itu, dalam rangka mempertahankan hubungan silaturahmi, janganlah suka untuk saling caci mencaci atau hina menghina. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Janganlah suka sekelompok orang atau suatu diri untuk panggil memanggil dengan suatu sebutan yang jelek. Panggil memanggil atau gelar menggelar dengan panggilan atau sebutan yang jelek, ini dilarang dalam ajaran agama kita. Apalagi dalam kita mempertahankan hubungan silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Kalau kita sering panggil memanggil dengan nama yang jelek, ini akan merusak hubungan batin di antara sama kita. Namun demikian, umat yang berbahagia, perlu kita garis bawahi, jelek menurut kita mungkin sedikit berbeda jelek menurut Allah Subhanahu wa taala. Jelek menurut Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang jika kita panggil dengan suatu sebutan, sekalipun sebutan itu enak untuk didengar oleh telinga, manis untuk didengar bersama-sama, sehingga menjadi suatu hal yang catatan yang enak, yang bagus. Bahkan mungkin meniru nama seseorang yang bangsawan, atau mungkin seorang nomor satu negara, pimpinan seperti presiden, atau mungkin nama seseorang yang tenar dalam bidangnya, katakanlah itu bintang film atau pemain bola dan sebagainya, enak didengar oleh telinga. Tetapi jika yang punya diri tidak suka dengan panggilan itu, itulah yang jelek menurut Al-Quran. Seseorang dipanggil dengan suatu sebutan, yang punya diri tidak terima sebutan itu, maka itulah yang jelek menurut Al-Quran. Tetapi jika seandainya sebaliknya, kurang enak didengar oleh telinga, tapi yang punya diri suka dengan sebutan itu tidak jelek menurut Al-Quran. Intinya adalah janganlah kita panggil memanggil dengan suatu sebutan kepada seseorang lain, pada orang lain, yang mana orang itu tidak menerima sebutan atau gelar itu. Yang keempat, dalam rangka mempertahankan hubungan silaturahmi, kalau kita ingin langgeng dan utuh, jangan dimakan kapsul yang keempat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, jika kalian ingin mempertahankan hubungan silaturahmi yang telah terjalin erat, supaya dia langgeng, tidak rusak, janganlah suka sekelompok orang atau seseorang untuk berburuk sangka terhadap diri yang lain, karena sebagian daripada buruk sangka itu adalah merupakan dosa. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin akan lazim dalam kehidupan kita, jika diadakan suatu rapat, umpamanya si A itu hadir, si B tidak hadir,
Kenapa si B ini sering tidak hadir dalam rapat? Udah sekian kali kita rapat dia tidak hadir. Mungkin ada yang beranggapan di antara kita, oh kalau si B itu orangnya lain, levelnya agak beda dengan kita. Dia orang yang begini, begana dan sebagainya. Anggapan kita itu kebanyakan adalah dosa. Berburuk sangka dilarang oleh agama kita. Nah, jika seandainya kita berburuk sangka terhadap seseorang, landai kata nanti tahu orang yang kita buruk sangka itu disampaikan oleh orang lain, mungkin dia begini begana dan sebagainya, otomatis hubungan horizontal antara sama kita akan menjadi rusak dan yang berbahagia. Oleh karena itu, janganlah suka berburuk sangka, akan tetapi sukalah berbaik sangka atau husnuzan. Yang kelima, wala tajassasu. Kalau kita ingin mempertahankan hubungan silaturahmi, janganlah suka sekelompok orang atau satu diri untuk suka mengali-gali atau mengoreksi atau mengorek-ngorek, mencongkel-congkel kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang lain. Belum semua kita yang sanggup dan yang berbahagia apabila untuk menerima apabila kelemahan dan kekurangannya dicongkel orang lain, apatah lagi jika dicongkel dan digali di hadapan orang banyak. Oleh karena itu kita dilarang oleh Al-Quran, wala tajassasu, janganlah suka untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang ada pada kawan kita. Kalau kita ingin untuk mempertahankan hubungan silaturahmi, siapapun orangnya, asal dia normal, pasti dia akan tersinggung apabila kelemahannya selalu kita congkel, selalu kita gali, apatah lagi juga di hadapan orang banyak. Untuk itu janganlah suka menggali-gali kelemahan dan kekurangan yang ada pada kawan kita. Sedangkan kapsul yang terakhir, yang keenam adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakaritum. Janganlah suka sekelompok orang atau seseorang untuk menghibah atau menggunjing sebahagian yang lain. Yang namanya gunjing kita tahu bahwa yang diceritakan itu adalah kelemahan atau kekurangan atau mungkin aib seseorang. Aib ada sesuatu yang melengket pada sifat atau tubuh seseorang yang jika diketahui oleh orang lain maka malu yang punya diri, itulah dia aib. Nah, bagi kawan kita itu diceritakan kepada orang lain, jika tahu yang punya diri, pasti hubungan kita akan rusak selamanya berbahagia. Untuk itu janganlah kita suka untuk mempergunjingkan kawan atau teman kita agar hubungan kita tetap langgeng dan baik. Allah telah ingatkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakaritum. Apakah suka salah seorang di antara kalian nanti dia akan memakan bangkai saudaranya, padahal saudaranya itu sudah menjadi bangkai atau mati? Fakaritum, pasti akan menjijikkan, tapi itu wajib dimakan. Nah, seandainya berbahagia, salah satu resiko mempergunjingkan aib orang itu kepada orang lain, seseorang kepada orang lain, Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa nanti kalau kita tidak sempat minta maaf kepadanya, tidak dapat kerelaan daripada orang yang kita pergunjingkan aibnya, Allah berikan ganjaran, nanti akan kita makan dagingnya padahal dia sudah menjadi bangkai. Fakaritumu, pasti menjijikkan kata Allah, tapi itu wajib kita makan. Oleh karena itu jemaat yang berbahagia, marilah kita untuk tidak suka mempergunjingkan aib daripada teman dan saudara kita, agar hubungan baik yang telah terjalin selama ini akan bisa kita pertahankan. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, siang jemaah rahimakumullah, inilah menurut bahasa Al-Quran hal-hal yang perlu kita renungkan bersama. 6 kapsul yang tidak boleh kita makan. Pertama adalah jangan suka berkelakar melewati batas atau berolok-olok melampaui batas. Yang kedua adalah jangan suka untuk saling caci mencaci dan hina menghina, melemahkan kawan kita. Yang ketiga, jangan suka panggil memanggil atau gelar menggelar dengan sebutan yang tidak disukai oleh orang yang kita beri gelar. Yang keempat, janganlah suka berburuk sangka, karena sebagian besar pada buruk sangka itu adalah dosa. Yang kelima, jangan suka untuk mencari-cari kelemahan, mengorek-ngorek kekurangan
kekurangan yang ada pada kawan kita. Sedangkan yang keenam, janganlah suka mempergunjingkan saudara kita. Insya Allah apabila hal tersebut di atas telah kita hindari, telah kita jaga dan tidak kita telan, insya Allah hubungan horizontal antar sama kita, ukhuwah Islamiyah akan tetap bisa kita pertahankan dan akan terjalin sebagaimana kehendak agama kita. Marilah kita selalu mempertahankan ukhuwah Islamiyah di antara sama kita, karena kita adalah orang mukmin, adalah orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang bersaudara, maka hendaklah kalian damaikan di antara dua saudara kalian jika dia bertengkar atau berselisih. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Artinya apa? Kita disuruh oleh agama kita untuk selalu mempertahankan hubungan ukhuwah Islamiyah atau menjaga hubungan silaturahmi. Semoga yang kita sampaikan akan bermakna adanya, baik bagi khatib yang menyampaikan, begitu juga bagi sidang Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Nabi